upaya untuk mewujudkan Pontianak yang maju, sejahtera, dan berwawasan lingkungan yang humanis sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, Forkompinda, dan seluruh elemen masyarakat. Apa yang kita rencanakan hari ini butuh lebih dari sekedar kesamaan persepsi, yakni ikhtiar bersama dalam mengeksekusi. Setelah menuntaskan periode pertama dengan penilaian masa akhir jabatan kepala daerah, berdasarkan indikator-indikator yang ada di RPJMD Kota Pontianak tahun 2018 hingga 2023 dengan nilai 91,14, pasangan Wali Kota Edi Rusdi Kamtono dan Wakil Wali Kota Bahasan kembali dipercaya warga kota untuk memimpin Kota Pontianak di periode kedua. Sejumlah rancangan program prioritas telah ditetapkan, melanjutkan capaian di tahun sebelumnya dengan optimis untuk mewujudkan visi Kota Pontianak ke depan. Capaian-capaian itu tergambar dari sejumlah indikator dengan target yang telah ditetapkan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 dan rancangan awal RPJMD 2025 hingga 2029. Antara lain, bidang pembangunan manusia. Capaian IPM Kota Pontianak tahun 2024 berada di angka 82,22 poin. Trennya terus naik dari tahun ke tahun dan ditargetkan berada di posisi 83,23 di tahun 2026 dan menjadi 85,25 di tahun 2030. Pencapaian IPM Kota Pontianak yang sangat tinggi tidak lepas dari upaya-upaya pembangunan di sektor pendidikan. Pemerintah Kota Pontianak terus meningkatkan akses dan mutu pendidikan dengan pembangunan sekolah baru, penambahan kapasitas kelas, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Di sektor kesehatan, beroperasinya RSUD Pontianak Utara, pembangunan sejumlah puskesmas, peningkatan peran posyandu, dan penguatan kolaborasi dilakukan untuk memastikan peningkatan pelayanan kesehatan kepada warga kota. Bidang pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2024 sebesar 5,03%. Ditargetkan di tahun 2026, laju pertumbuhan ekonomi kota berada di 5,40 hingga 5,70% dan menjadi 6,00 hingga 6,30% di tahun 2030. Tingkat pengangguran terbuka Kota Pontianak terus menurun dan berada pada 8,29% di tahun 2024. Ditargetkan di tahun 2026, angkanya menjadi 7,80% dan turun ke angka 6,66% di tahun 2030. Pemerintah Kota Pontianak pun berhasil menurunkan tingkat kemiskinan kota dari 4,45% di tahun 2023 menjadi 4,2% di tahun 2024. Di tahun 2026, ditargetkan angkanya menjadi 3,79% dan terus turun sampai di angka 2,98% di tahun 2030. Dengan ini, rasio ditargetkan berada di 0,341 tahun 2026 dan menjadi 0,334 di tahun 2030. Sementara dalam hal inflasi, Kota Pontianak berhasil menjaga angkanya di tahun 2024 sebesar 1,58%. Ditargetkan tetap berada dalam range 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 hingga 2030. Bidang infrastruktur. Kolaborasi pemerintah kota dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya berkualitas, namun juga meningkatkan perekonomian kota. Pemerintah Kota Pontianak pun terus berusaha menghadirkan kawasan pedestrian lewat trotoar-trotoar yang humanis, menyolek tepian Kapuas dengan waterfront, dan membuat taman-taman kota menjadi pusat pertemuan, olahraga, dan sosial warga. Untuk menciptakan sanitasi aman bagi warga kota, pemerintah Kota Pontianak didukung Asian Development Bank dan Kementerian PUPR memulai pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat tahun ini. Bidang tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat lewat tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Indeks reformasi hukum yang menjadi sasaran di tahun 2026 ditargetkan memiliki nilai 78,50
dan terus naik hingga 80,50 di tahun 2030. Di tahun 2024, angkanya mencapai 77,54. Kualitas pelayanan publik pun terlihat dari peningkatan indeks pelayanan publik. Angkanya berada di posisi 4,35 di tahun 2024, ditargetkan menjadi 4,45 di tahun 2026, dan meningkat di tahun 2030 menjadi 4,50. Di tahun 2024, Kota Pontianak pun berhasil menjadi kota sangat inovatif setelah 3 tahun berturut-turut bertahan di kategori kota inovatif. Mal Pelayanan Publik Pontianak yang diresmikan Menteri Pan-RB Desember 2024 lalu merupakan bentuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Sedikitnya 24 unit layanan tersedia dengan jumlah rata-rata kunjungan per bulan mencapai 1.500 orang. Ombudsman pun menilai kepatuhan pelayanan publik Kota Pontianak masuk dalam zona kualitas tertinggi dan menjadi yang pertama di Kalimantan Barat. Selain itu, Kota Pontianak berhasil meraih peringkat kedua sekalbar dalam Indeks Pencegahan Korupsi Daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Daya saing Kota Pontianak di tahun 2024 pun masuk dalam jajaran 10 besar kota dengan daya saing tertinggi di Indonesia. Pontianak akan terus melangkah membangun dengan komitmen dan tumbuh dengan harapan. Bersama kita mewujudkan Kota Pontianak yang maju, sejahtera, berwawasan lingkungan yang humanis. Karena Pontianak bukan sekedar tempat tinggal, tapi rumah bagi masa depan kita semua.